Pemuda gondrong ini bilang polisi adalah sampah. Input polisinya berkualitas nggak? Kalau mau diawasin seketat apapun ya, kalau inputnya udah sampah ya outputnya juga akan sampah. Trash in, trash out. Kinerja polisi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi bisa dibilang buruk. Bahkan, mewakili generasi muda, seorang pemuda mengatakan bahwa kepolisian Republik Indonesia harus diganti dari akarnya. Karena dari awal seleksi masuk, sudah kotor dengan suap dan korupsi. Awasin seketat apapun ya, kalau inputnya udah sampah ya outputnya juga akan sampah. Trash in, trash out. Dalam prosesnya sekarang, polisi pendidikannya berapa lama? Mempelajari hukum nggak secara cukup baik? Mempelajari ilmu sosial nggak? Politik nggak? Ketatanegaraan nggak? Lihat kemarin kasus di Sleman, polisi aja bingung dasar hukumnya apa. Dan yang paling penting, dalam keseluruhan pemaparan Bapak mengenai reformasi Polri, tidak ada narasi baik secara langsung ataupun figuratif yang menggambarkan bagaimana kami sebagai anak muda itu dijamin kebebasannya untuk bisa berekspresi, untuk bisa menyatakan pendapatan di muka publik. Reformasi Polri mutlak harus dilakukan secepatnya. Gatot Nurmantio mengibaratkan kalau saat ini, polisi ibarat racun ular yang terus menjalar menuju jantung lewat pembuluh darah. Kalau tidak segera dihentikan, maka jantung akan berhenti berdetak. Yang sangat mengguncang kita semuanya, yaitu tentang kasus Sambo. Petinggi yang secara sistematis membunuh ajudannya di rumahnya dengan tangannya sendiri, yang sampai dengan saat ini tidak pernah terungkap. Berkolaborasi dengan banyak jajaran, termasuk dengan keluarganya, untuk melakukan obstruction of justice. Ini adalah tindakan yang bertujuan untuk menghalangi atau mengganggu proses penegakan hukum, termasuk investigasi, pengadilan, atau melaksanakan putusan. Tindakan ini berupa mengancam, menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi proses hukum. Kasus Teddy Minahasa yang memerintahkan sebagai Kapolda memerintahkan menyisihkan barang bukti narkoba dan barang bukti diganti dengan zat lain. Kemudian menggunakan jajarannya untuk mengedarkan barang bukti atau narkoba ini hingga kerjasama dengan pihak lain untuk mengedarkan narkoba. Ini kurang jahat apa? Dua contoh ini. Dalam UU KUHP dan KUHAP, Polri ditempatkan sebagai penyidik utama yang berpotensi melakukan penyalahgunaan kewenangan. Untuk itulah, reformasi Polri mutlak harus dilakukan secepatnya, karena Polri dapat menjadi Tuhan di negara Republik Indonesia ini. Apabila RUU Polri itu segera disahkan, setelah saya membaca ada 16 pasal. Yang pertama adalah secara konsepsi ketatanegaraan kita, ingat tidak ada lagi lawan Polri itu selain Tuhan dalam sistem pemerintahan negara kita ke depan. Yang kedua, kalau kita ikutin doktrin atas kepentingan nasional, seorang Panglima TNI pun bisa ditunjuk dari kepolisian. Dan yang ketiga adalah 1x24 jam polisi pun bisa menangkap seorang presiden. Dalam kasus ijazah palsu Jokowi, penyidik Polri sudah sangat tidak profesional karena melakukan penetapan tersangka kepada Roy Suryo yang melakukan pencemaran nama baik tanpa memperlihatkan ijazah asli UGM milik Jokowi. Ini sangat berbahaya.